Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi Prof. Rian selaku dosen mata kuliah Atensi Pertanggungjawaban Sosial dan juga beserta teman-teman mahasiswa. Dalam kesempatan pada pagi hari ini, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai proses penyiapan GRI Sustainability Reporting. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama dari saya terlebih dahulu, saya Yudi Sapriyadi dan rekan saya. Next. Berikut adalah overview dari materinya. Langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Apa sih itu laporan keberlanjutan dari GRI? Sebelumnya GRI atau Global Reporting Initiative adalah organisasi internasional yang mempelopori pengungkapan keberlanjutan dan ESG melalui laporan keberlanjutan yang transparan menurut standar global. Standar global menyediakan kerangka kerja bagi organisasi di seluruh dunia untuk membandingkan, membuat tolak ukur, melaporkan kemajuan, dan bekerjasama menuju tujuan bersama. Mengambil tindakan yang berarti untuk menciptakan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi bagi semua pemangku kepentingan. GRI penting karena melayani perusahaan dan organisasi dari semua skala dan industri. GRI memandu organisasi global dalam membuat laporan ESG dengan standar universal serta standar khusus dalam berbagai topik dan sektor. Khususnya, GRI juga memberikan panduan untuk laporan tentang pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan pada tahun 2015 yang memberikan tujuan, target, dan indikator terperinci untuk kemajuan pada isu-isu material yang menghadapi planet kita. Standar GRI mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya bisa di Oke, jadi GRI itu punya standar-standarnya tersendiri. Jadi yang pertama itu ada standar universal, kedua standar sektor, tiga standar topik. Nah, di sini ada standar universal. Standar universal ini apa sih? Standar universal ini itu ada dasar bagi semua organisasi yang melaporkan di bawah pedoman GRI, mencakup topik penting seperti hak asasi manusia, tanggung jawab lingkungan, dan uji kelayakan. Jadi standar ini memastikan praktek keberlanjutan minimum yang harus diikuti oleh semua entitas terlepas dari industrinya. Lalu ada standar sektor. Standar ini tuh membahas lebih merinci lagi. Tadi kan standar universal itu lebih ke keseluruhannya. Jadi kalau ini tuh ada standar lagi untuk masing-masing industrinya. Contohnya tuh ada industri energi. Jadi kalau energi itu apa? Misalkan perusahaan ini tuh harus mengungkapkan emisi gas rumah kacanya, dampak terhadap ekosistemnya, manajemen sumber dayanya. Lalu untuk pertanian dan perikanan, ini tuh contoh-contohnya kayak pengelolaan sumber daya air, keberlanjutan dalam rantai pasokan pangan, serta dampak terhadap keanekaragaman hayati. Kalau terus contohnya untuk sektor keuangan tuh misalkan kayak pengungkapan resiko iklim terkait investasi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, di sini ada standar topik. Standar ini memberikan panduan terkait isu keberlanjutan spesifik seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan air, hak asasi manusia yang tadi dijelasin. Perusahaan dapat memilih dari standar ini berdasarkan tantangan dan peluang keberlanjutan yang paling relevan. Jadi contohnya misalkan emisi gas rumah kaca. Jadi ini standar itu yang membahas jadi minimal untuk emisi gas rumah kacanya itu berapa sih kayak gitu. Oke. Sebelum itu untuk tujuan dari GRI itu sendiri adalah untuk meningkatkan transparansi tentang mekanisme internal organisasi yang mendukung keberlanjutan dan mengkomunikasikan tujuan, kontribusi, tantangan, dan dampaknya kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan membuat laporan keberlanjutan ini memanfaatkan pedoman dari GRI. Perusahaan dapat mengharapkan pengelolaan topik pengungkapan yang lebih baik, mengurangi risiko material, memperkuat hubungan pemangku kepentingan, dan meningkatkan peluang bisnis. Dan berikut adalah pilar laporan dari keberlanjutan. Itu ada 3 pilar, ada sosial, environmental, ekonomi. Dari ketiga ini itu saling beririsan dan irisan utamanya itu adalah keberlanjutan.
Untuk pilar yang pertama itu ada pilar keberlanjutan lingkungan, yang mana mencakup tanggung jawab lingkungan dan kegiatan pengelolaan suatu organisasi. Ini berarti mengelola dan mengungkapkan dampak atau jejak dari operasi bisnis melalui emisi karbon, inventarisasi JRK, penggunaan air, limbah, hilangnya atau regenerasi keanekaragaman hayati, dan banyak lagi. Titik data kuantitatif ini membantu tolak ukur di seluruh industri dan membandingkannya dari waktu ke waktu yang memungkinkan organisasi untuk membuat tujuan konkret seputar pengurangan dampak. Salah satu tujuan utama keberlanjutan lingkungan adalah net zero. Perjanjian Paris menetapkan seruan untuk bertindak bagi pemerintah di seluruh dunia untuk menargetkan pengurangan emisi sebesar 45% pada tahun 2030. Dengan tujuan emisi net zero pada tahun 2050 untuk membatasi pemanasan suhu. Net zero telah diadopsi oleh banyak organisasi sebagai tujuan utama keberlanjutan lingkungan mereka. Net zero berarti mengurangi semua emisi menjadi nol melalui teknologi penangkapan karbon, upaya pengurangan emisi, dan rencana transisi energi. Ini berbeda dari tujuan netral karbon, di mana emisi diimbangi melalui pembelian kredit karbon atau offset karbon terverifikasi untuk memastikan emisi organisasi netral. Namun, dampak abadi dari tujuan netral karbon adalah bahwa perusahaan diizinkan untuk melanjutkan operasi intensif karbon selama mereka mampu melakukan offset karbon. Pilar kedua itu ada pilar keberlanjutan sosial, di mana kategori topik pengungkapan yang luas dan kompleks. Untuk keberlanjutan sosial ini mengacu pada dampak sosial yang dimiliki suatu organisasi terhadap para pemangku kepentingannya dan seringkali juga terhadap masyarakat global. Kategori pengungkapan ini sering dilaporkan dalam dokumen terpisah yang disebut laporan CSR atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini umumnya tercakup dalam 3 pilar pendekatan yang lebih holistik terhadap keberlanjutan dan atau pelaporan ESG. Dampak sosial ini mengacu kepada kebijakan, praktik, dan dampak organisasi terhadap masyarakat dan komunitas tempat organisasi tersebut beroperasi melalui kebijakan hak asasi manusia, manajemen rantai pasokan yang bertanggung jawab, upah dan kesempatan yang adil dan setara, keberagaman, kesetaraan, dan inklusi karyawan dalam kepemimpinan, manajemen, dan karyawan lainnya, pelatihan dan pengembangan profesional, dan banyak lagi. Kategori pengungkapan keberlanjutan ini rumit karena mencakup karyawan internal, pemangku kepentingan eksternal, implikasi pada komunitas lokal dan global, serta dampak hulu dan hilir dari operasi dan rantai pasokannya. Kategori pengungkapan ini berupaya menciptakan transparansi atas keberhasilan, kegagalan, dan peluang untuk perbaikan dalam ruang dampak sosial. Pilar yang terakhir itu ada pilar ekonomi, keberlanjutan ekonomi, di mana mengacu pada pembangunan berkelanjutan organisasi melalui pengurangan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang untuk pendukung ekonomi global, atau disebut juga sebagai tata kelola. Keberlanjutan ekonomi adalah contoh luar biasa tentang bagaimana 3 pilar keberlanjutan bekerja sama dan menjadi inti keberhasilan suatu organisasi. Keberlanjutan ekonomi dalam suatu organisasi memastikan keberlangsungan finansial dan kelangsungan bisnis dengan menganalisis risiko material bagi organisasi dan mengatasinya melalui perubahan kebijakan. Sebagai contoh, risiko material dapat terlihat seperti ketergantungan pada sumber daya terbatas dan bahan bakar fosil untuk mengembangkan lini produk utama. Ini merupakan ancaman langsung terhadap keberlangsungan bisnis dan mendorong perusahaan untuk mencari sumber daya alternatif yang regeneratif guna menggantikan ketergantungan saat ini. Efek hilir dari perubahan kebijakan ini umumnya mencakup lebih sedikit limbah, emisi, dan intensitas sumber daya. Investor dapat melihat topik keberlanjutan utama ini untuk mengarahkan pengambilan keputusan investasi mereka dengan mematuhi model bisnis yang berkelanjutan. Organisasi akan menarik investor ESG dan memiliki akses ke kumpulan modal yang terus bertambah. So the next. Oke, jadi di sini adalah langkah proses pembuatan laporan GRI-nya. Yang pertama tuh perencanaan dan persiapan. Dalam perencanaan dan persiapan tuh apa aja sih yang direncanakan? Apa aja sih prosesnya? Jadi yang pertama tuh harus dapat dukungan dari pimpinan perusahaan. Jadi nanti organisasi itu harus mengkomunikasikan kenapa sih perusahaan tuh harus buat laporan GRI dan lain-lain. Jadi nanti efeknya tuh apa buat perusahaannya. Jadi misalkan kayak untuk image perusahaan
perusahaan supaya lebih baik di mata masyarakat seperti itu. Lalu ada penentuan tujuan dan sasaran. Jadi perusahaan tuh menetapkan fokus utama dari laporan ini tuh apa aja menurut standar ESG tadi. Lalu ada penilaian materialitas. Jadi tuh ini perusahaan tuh mengidentifikasi menilai topik-topik seperti lingkungan, sosial, tata kelola. Jadi itu dinilai apa aja sih dampaknya kepada perusahaan. Jadi nanti cara itu bisa lewat wawancara atau survei kepada pemangku kepentingan, karyawan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu dalam perjalanan persiapan itu nanti strategi komunikasinya. Gimana jadi cara perusahaan tuh mengkomunikasikan laporan KPI nanti bisa jadi lewat website perusahaan atau bisa jadi lewat berita atau lain-lain. Lalu yang kedua tuh ada pengumpulan dan analisis data. Jadi dalam pengumpulan dan analisis data ini pertama tuh harus diidentifikasi data-data yang relevan, misalnya untuk topik lingkungan. Jadi harus dilihat emisi gas rumah kacanya. Perusahaan itu harus mengumpulkan data dari berbagai unit bisnis mengenai penggunaan energi, bahan bakar, dan produksi limbah yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu ada penggunaan teknologi untuk manajemen datanya. Jadi nanti perusahaan itu menggunakan manajemen data ESG-nya untuk dapat mengotomatisasikan segala pengumpulan datanya supaya jadi lebih mudah kayak gitu. Lalu untuk penyusunan dan penulisannya setelah tadi udah ngumpulin data-data, jadi itu nanti perusahaan tuh tinggal research secara lebih dalam apa aja sih isu-isu ESG. Lalu perusahaan akan membuat kerangka laporan untuk laporan GRI tersebut. Lalu di sini yang terakhir itu ada komunikasi dan keterlibatan seperti yang tadi. Jadi biasanya itu laporan GRI itu akan di-post di website perusahaan supaya investor ini bisa lihat, oh jadi perusahaan ini udah bikin laporan tentang sustainability report berdasarkan standar GRI seperti itu. Sekian dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.